Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pendengar KMTV dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kembali kita dimudahkan Allah untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Adalah sebuah kenikmatan bagi seorang mukmin manakala dia bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi taufik, diberikan kemudahan oleh Allah tabaraka wa taala dalam segala urusan dan ibadah kita. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita selalu dalam taufik Allah untuk bisa meningkatkan ittiba', mengikuti, meneladani baginda kita alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan kita senantiasa mencintainya dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun. Kita bisa mengucapkan salat dan salam kepadanya, kemudian kita bisa mengikutinya, meneladaninya dan mencontohnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang masih dalam bab yang ke-11 yang berkaitan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia di atas fitrahnya, di atas fitrah yang telah Allah berikan kepada manusia, di mana para ulama mengatakan dia fitrah itu adalah al-Islam. Setiap anak yang terlahir membawa fitrahnya. Nah, pagi ini kita akan membahas hadis penyempurnaan dari pembahasan ini, pembahasan yang ada pada halaman 128 ya. Halaman 128. Ya. Silakan diikuti di layar monitor kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Sahibul matan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab melanjutkan pembahasan dari bab ini dengan menuliskan hadis walahu ma'an dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis riwayat Abu Hurairah, dan ini riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Marfu'an, hadis ini marfu' muttasil sanaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sanadnya sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis ini Nabi mengatakan ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Tidak ada seorang pun anak yang terlahir ke dunia ini melainkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrah. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Nah, di sini terlihat bahwa ada peran yang sangat jelas yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang perubahan anak. Disebutkan fa'abawahu, orang tua. Tentu ini menunjukkan sebuah lafaz umum, lafaz yang menunjukkan secara umum orang tua itu sangat besar pengaruhnya kepada anak. Walaupun pengaruh orang lain, pengaruh lingkungan juga ada, tetapi di mana anak ini akan besar pengaruhnya dari orang tuanya. Seperti mana orang tua, biasanya anak itu akan mengikut. Seperti apa yang ia berikan pendidikan, maka hasilnya seperti proses yang telah yang ia lakukan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadis ini dengan
kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a. Sebagaimana seekor hewan induk daripada binatang melahirkan anaknya dalam keadaan sempurna. Hal tuhissuna fiha min jad'a? Apakah kalian melihat ada yang tidak sempurna? Hatta takunu antum tajda'unaha. Sampai kalianlah yang menjadikan bagian dari binatang itu yang terpotong atau yang hilang. Di sini Nabi SAW membuatkan sebuah perumpamaan bahwa setiap hewan yang terlahir ya, oleh induknya maka lahir dalam keadaan ya, sempurna, kamilatul a'dha wal atraf, sempurna. Lalu kenapa ada anak binatang itu yang telinganya ya putus atau tanduknya yang patah? Maka disinilah ada peran ya, hatta takunu antum tajda'unaha. Kalianlah yang memotong telinganya. Misalnya anak kambing atau anak kerbau, pada kebiasaannya umum orang ya, kerbau atau anak sapi terlahir kamilatul a'dha. Ya, kaki sempurna, ya kan? Semuanya sempurna, telinganya sempurna. Tapi ada sebagian masyarakat sebagai bentuk tanda daripada telinga hewan ini milik siapa, maka telinganya dipotong atau digunting ya. Ini adalah siapa yang membuat dia tidak sempurna? Pemiliknya. Orang yang memiliki hewan itu. Di sini Nabi SAW membuatkan sebuah perumpamaan, dan ini adalah metode Rasulullah SAW. Ya. Thumma qara'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Abu Hurairah membaca ayat ini, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, Ar-Rum ayat 30, hadisnya muttafaqun alaih. Ikhwafillah, hadis ini dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Hadzal hadis, kata beliau, hadis ini yufassirul ayat as-sabiqah, menjelaskan ayat yang pertama, allati fi awalil bab. Mana ayat yang pertama yang dijelaskan oleh hadis ini? Ayat yang kita sebutkan tadi. Fitratallah allati fatara an-nasa 'alaiha. Inilah ayat yang dijelaskan oleh hadis yang sedang kita baca ini. Ya, dan ini merupakan kalau dalam ilmu ulumul Quran adalah ayat yang dijelaskan oleh hadis. Karena ayat Al-Quran itu ya, kata para ulama dijelaskan oleh, yang pertama adalah ayat dijelaskan oleh ayat. Yang kedua adalah ayat dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada ayat yang dijelaskan oleh perkataan tabi'in, perkataan sahabat dan perkataan tabi'in. Nah, ini adalah bentuk-bentuk penafsiran Al-Quran ya, yang sempurna. Al-Quran dijelaskan oleh Al-Quran, Al-Quran dijelaskan oleh hadis, dan Al-Quran dijelaskan oleh aqwal as-sahabah wa tabi'in. Nah, pada bab ini adalah bagian yang kedua, ayat dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana ya, ayat Al-Qur'anul Karim butuh kepada penjelasan hadis. Dan itu bukan berarti kalau Al-Quran tidak sempurna. Tapi begitulah Allah menjelaskannya, bahwa Nabi diberikan ruang untuk menjelaskan Al-Quranul Karim itu dengan perkataannya. Ikhwafillah, apa pembahasannya? Fi anna Allah fatara an-nas 'ala al-Islam. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia di atas fitrah Islam. Jadi anak yang terlahir adalah an-naqa ya, al-khalis wa wal Islam, anak terlahir dalam keadaan Islam. Itulah fitrah yang Allah berikan pada setiap manusia. Ai fattarahum 'ala tauhid, di mana Allah tabaraka wa taala menjadikan fitrah mereka di atas tauhid ya. Mengesahkan Allah, meyakini Allah sebagai Rabbnya. Bukankah di dalam alam di rahim ibu kita Allah telah mengatakan dalam satu pertanyaan, alastu birabbikum ya, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Kita semua meyakini setiap bayi yang ada di rahim ibunya
Allah telah mengatakan hal itu dan kita berjanji. Dan kita mengatakan bahwa adalah Allah sebagai Rabb kita. Dan kemudian dia terlahir dalam keadaan seperti dalam keadaan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengimani Allah sebagai Rabb-nya. Maka di sini Syekh Shalih Fauzan menyebutkan alasan, falu annahum, kalaulah mereka itu salimu min du'atid dhalal, selamat dari orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Anak-anak itu, kalau mereka selamat dari orang-orang yang menyeru kepada kesesatan, labaqiyat fitratuhum qabilah al-lil haq. Maka fitrah mereka itu ya berada pada kondisi yang siap menerima setiap kebaikan. Walattaba'ur rasul, dan mereka akan mengikuti Rasul. Bayangkan. Kalau dibiarkan ya mereka ini di atas fitrahnya dan jauh dari orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Kalau dalam hadis ini siapa yang menyeru kepada kesesatan? Orang tuanya. Yang menjadikan dia Nasrani, Yahudi dan Majusi. Yang mengajari, mendidik ya kepada Nasrani, Yahudi dan Majusi adalah orang tuanya. Kalaupun anak ini dibiarkan, maka dia akan tetap dalam kondisi tetap menerima al-haq dan tetap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan fal fitratu wahdaha la takfi. Fitrah yang ada tidak cukup ya, pada diri seseorang. Ya, dia fitrah saja tidak cukup. Mesti ada perangkat yang lain. Mesti ada perangkat yang lain yang membuat dia menerima kebenaran itu. Fitrah adalah sesuatu yang Allah berikan pada diri kita. Terlahir dalam keadaan yang mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwah fillah, yang kedua mestilah ya la budda min ittiba'ir rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, perangkat yang kedua adalah dia perangkat yang pelengkap untuk supaya manusia menerima kebenaran adalah wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, fitrah yang ada tidak cukup. Dia sudah terlahir dengan keadaan fitrah, tapi ya agar dia selamat la budda min ittiba'ir rasul. Wajib dia mengikuti Rasul. Maka fa fitratuhum salihah, ya maka insyaallah fitrah mereka yang saleh ini misal turbah at-tayyibah, seperti tanah yang baik. Ya, ini dibawakan oleh Syekh Shalih Fauzan. Fitrah yang saleh, yang baik seperti tanah yang baik. As-salihati lin-nabat, yang tanah yang bagus yang akan tumbuh di atasnya tumbuh-tumbuhan. Ya, kalau tanahnya subur, maka insya Allah tanaman mudah tumbuh. Itu kita pahami. Tanahnya subur, insya Allah tumbuhan apapun yang kita tanam, dia akan mudah tumbuh. Tapi kalau tanahnya subur. Tapi kalau tanahnya keras, tanahnya gersang, tanahnya ya berbatu, itu tidak semua tanaman bisa tumbuh. Ya. Maka di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan mislu turbati thayyibati salihati lin-nabat. Kalau fitrahnya baik, maka seperti tanah yang baik, yang subur, yang mudah tumbuh ya tanaman di atasnya. Faturba idza baqiyat wa lam tulawwath. Kalau tanah itu dibiarkan begitu saja, ya tidak dirusak oleh hal-hal yang kita lakukan dan tidak dikotori, maka insya Allah tanah itu akan tabqa salihah, tanah itu akan terus subur. Ya, wa idza ghayyarat wa sabbakhat, ya maka kalau dia sudah dirubah, kalau kemudian diberikan ini dan itu ya, maka semuanya akan rusak. Bahkan air yang ada pun akan rusak. Wasarat ghaira salihah lil inbat, maka tanah itu pun tidak lagi baik untuk tumbuh-tumbuhan. Ini kan sebuah contoh yang sangat indah ya dari Syekh Shalih Fauzan agar kita bisa memahami sebuah fungsi tanah yang baik itu seperti apa.
Seperti mana Nabi mengatakan tadi ya, bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrahnya, seperti mana seekor hewan ternak melahirkan anaknya dalam keadaan sempurna. Sampai kalian melakukan sesuatu yang ada pada hewan itu. Tidak ada yang tidak sempurna. Sempurna. Maka ikhwafillah rahimakumullah, ada korelasi dengan tanah yang baik ini, yang mudah tanaman tumbuh di atasnya. Ya, apabila baik, dibiarkan begitu saja, maka akan subur dia. Tapi apabila tanah itu sudah diganggu, ya dirubah, kemudian dia akan rusak. Wasarat ghaira salihah lil inbat, maka tidak pantas, tidak baik lagi tanah itu untuk ditumbuhkan tanaman di atasnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Wa kadzalikal insan, kata Shalal Fauzan, begitulah manusia, idza ghayyarat fitratuhu fa innaha la taqbalul khair. Kalau fitrahnya sudah dirubah, dia sulit untuk menerima kebaikan, ya kan? Sulit dia. Tidak akan kenal dengan kebaikan itu. Li'anna harafat wa taghayyar, karena sudah melenceng, sudah berubah. Tidak berada di atas fitrahnya lagi. Manusia kalau dibiarkan dia begitu, insya Allah dia akan terima, mudah dia. Tapi sekarang sudah banyak virus-virus yang masuk, ya, sehingga merubah kebaikan hatinya untuk menerima kebenaran. Anak yang bersih dari gangguan luar, ya kan, itu akan mudah untuk diajarkan, agar mudah untuk disampaikan ya sesuatu, dan dia mudah untuk menerimanya. Katurba idza fasadat, tanah jikalau sudah rusak, ya ini adalah kondisi, ya tidak akan bisa tumbuh-tumbuhan di atasnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Di sini Shalal Fauzan mengomentari tentang apa yang dikatakan Nabi SAW. Wa daraban Nabi SAW lidzalika mathala, Nabi membuatkan sebuah perumpamaan bisyatil jad'a, dengan seekor binatang yang sempurna, ya, kamilatul a'dha wal atraf allati quti'at uzunuha, ya, bahwa yang dipotong telinganya, wa kusira qarnuha, yang dipatahkan tanduknya, talidu jam'a, sungguh dia semua hewan itu terlahir awal mulanya dalam keadaan salimah, laysat majdu'ah. Ya, ini adalah sebuah perumpamaan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hewan yang dipotong telinganya atau yang dipatahkan tanduknya, maka sesungguhnya hewan itu awal mulanya terlahir dalam keadaan salimat al-majdu'ah, laysat majdu'ah. Ya, salimatul atraf, kamilatul atraf wal a'dha, sempurna seluruh anggota badannya. Kamilatul qarnaini wal udhunain, sempurna kedua tanduknya dan kedua telinganya. Thumma inna ahlaha humul ladzina yazda'unaha, dan pemiliknya lah yang menggunting telinganya, yang mematahkan tanduknya. Wa kadzalikal maulud, kata beliau, begitu jugalah anak yang terlahir, yuladu 'alal fitrati kamilan, dia terlahir dalam keadaan fitrah sempurna, mengesahkan Allah. Fa in ghayyiratil fitrah, jika dirubah fitrahnya, fa hadza min tasarrufil murabbin alladzina yuharrifuna al-fitrah wa yughayyirunaha, maka ini adalah salah satu tindakan perbuatan yang dilakukan oleh para pendidik yang merubah fitrah anak, ya, kemudian menjadikan dia tidak menerima kebenaran lagi. Mithlul ladzina yufsiduna turba as-salihah lil budhur fala tunbat, seperti orang-orang yang merusak tanah sehingga dia tidak lagi subur dan tanah itu tidak lagi layak, ya, tidak lagi menjadi baik bagi tumbuh-tumbuhan yang kita tanam di atasnya. Jadi ikhwafillah, perumpamannya sangat jelas ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika anak ini terlahir dalam keadaan fitrah, kalau dia dibiarkan, maka anak ini akan menerima kebenaran sangat mudah. Tapi apabila anak ini, ya, dirubah, kemudian anak ini dilencengkan dari fitrahnya, maka dia akan sangat sulit untuk menerima kebenaran itu. Sebagaimana tanah, ya, jika dibiarkan begitu saja, dia akan menjadi tanah yang subur dan mudah tumbuhan untuk tumbuh di atasnya. Tapi apabila sudah dirusak,
dengan berbagai komponen-komponen, maka itu akan menjadikan tanah itu berubah, tidak lagi subur dan tidak lagi baik untuk tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya. Ikhwafillah, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan yang pertama, bahwa setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Lahir dalam keadaan mentauhidkan Allah. Lahir dalam keadaan apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Nabi SAW menyebutkan bahwa fungsi yang terbesar, peran yang terbesar merubah anak itu adalah orang tuanya. Kenapa di sini tidak disebutkan oleh Nabi SAW fa'abawahu yuhawidani wa yunassirani au yumajjisani. Tidak disebutkan Islam di sini karena memang anak terlahir dalam keadaan Islam. Disebutkan oleh Nabi apa yang tidak ada pada dirinya sejak awal kelahiran. Ya, kemudian disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Inilah peran terbesar yang membuat anak ini melenceng adalah orang tuanya sendiri. Yang ketiga, ikhwafillah, bahwa kerusakan anak, kerusakan yang ada pada diri anak, yaitu adalah salah satu bagian daripada hasil kerusakan yang dibuat oleh orang tuanya. Ya, kerusakan pada anak, perubahan pada anak, sulitnya dia untuk menerima kebenaran, maka subhanallah, ini adalah salah satu hasil daripada pengaruh orang tua kepada anaknya. Kemudian di antara makna dan faedah yang bisa kita ambil adalah bahwa kita harus punya tugas yang kuat, ya, kesadaran yang tinggi untuk memelihara fitrah anak kita. Kita jaga mereka dengan sampai melenceng dari fitrahnya. Jauhkan dari du'atid dalal, jauhkan dari orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Kita kenali siapa teman-temannya, bahkan siapa guru-gurunya, ya. Guru-gurunya siapa? Sehingga kita dalam memilih guru untuk anak kita, kita harus tahu akidahnya benar, ya, kemudian ilmunya diamalkan, ya, kemudian kita tahu bahwa di mana lingkungan anak-anak kita bermain, sama siapa dia bermain, kita juga harus tahu, sehingga anak kita selamat dari penyuruh kesesatan dan kebinasaan. Ini tugas kita sangat berat di dalam mengawal anak-anak kita, apalagi mengawal fitrah yang telah Allah berikan kepada diri mereka. Ya, ikhwafillah rahimakumullah, bahwa anak merupakan tugas dan amanah yang Allah berikan pada diri kita masing-masing. Dan Nabi telah mengatakan hal itu. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin dan kalian diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap yang dipimpinnya. Maka ikhwafillah, ya, sekali lagi kita harus berikan perhatian yang serius, perhatian yang sempurna, ya, pada anak-anak kita di dalam mengawal fitrah mereka tetap dalam Islam. Ya, ini adalah tugas kita, tugas orang tua, tugas, ya, para guru, tugas masyarakat saling mengingatkan di dalam kehidupan, saling memberikan nasihat. Jadi nasihat itu bukan hanya untuk anak kita. Kalau kita melihat anak teman yang butuh dinasihati, nasihati. Begitupun ada yang anak tetangga, begitupun siapapun dari anak-anak kaum muslimin yang butuh nasihat, kita nasihati. Yang butuh bimbingan, kita bimbing. Yang butuh perhatian, kita berikan perhatian kita. Bukan sekedar anak kita saja, tapi anak kaum muslimin secara umum, ya, itu adalah tanggung jawab kita bersama agar mereka ini tumbuh di atas fitrah mereka, ya, di atas agama tauhid yang benar, ya, di atas kesempurnaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kita, ya, berlepas diri, berpangku tangan, ini kan anak saya, itu anak si fulan. Tidak, tetapi punya tanggung jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap anak telah dalam keadaan fitrah, ya, telah dalam keadaan, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dan anak-anak kita semuanya berada dalam mengimani Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkannya sampai kita meninggal dunia. Dan ini tugas yang paling pokok. Tugas yang paling berat adalah menjaga tauhid mereka. Bukanlah tugas seperti paling berat itu memberikan makan dan minum. Tapi tugas yang paling pokok adalah menjaga tauhid mereka dan menjaga
mereka agar tetap tumbuh di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pelajaran kita pagi ini. Mudah-mudahan hadis ini bisa kita pahami dengan baik ya. Hadis yang bicara tentang setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.